Shalom jemaat Tuhan, jemaat Gereja Pograha Prima yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pengasihan Tuhan, pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan acara ibadah kebaktian Minggu Paskah ketiga. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita sungguh yakin dan percaya firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita imani bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita berdoa saat teduh sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hai umat Allah, bergemarlah dan bersukacitalah. Marilah kita bangkit berdiri dan menghadap Allah dengan nyanyian sorak-sorai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang benar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, domba Allah yang memikul dosa kami berdiri di hadapan-Mu, mengingat Engkau yang disalibkan itu. Kami merasakan betapa besarnya penderitaan-Mu di Bukit Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu itu. Kasihi dan tolonglah kami
agar kami dapat mempersembahkan diri kami kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam ibadah kita pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1, 2, dan 4. Pembacaan Alkitab sebagai pendahuluan khotbah dalam ibadah kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan dari ayat 12 sampai 19. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, ayat yang genap, dan pada ayat ke-19 nanti kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ia mendengarkan suaraku dan aku mengasihi Tuhan sebab permohonanku. Sebab ia menenangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di hadapan seluruh umatnya. Kita bersama-sama. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dan pengampunan dosa serta berita anugerah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 sampai 3. Jemaat Tuhan kami undang berdiri.
Anugerah hati kawanku, terluka oleh tingkahku, Ujarku dan kehendakku dari menuju aku. lihat. Jika tuturmu tak segera dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercelah aku. Dan Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan tugas mesra. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata dan perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia apabila dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tataplah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dan pengampunan-Mu. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan iman rasuli. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242, ayat 1 dan ayat 2. Dan pada ayat yang kedua nanti jemaat Tuhan kami undang berdiri.
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, Bapak Pendeta Heri Kuntoyo Marpin STH. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian, bukan dengan barang fana. Dengan darah yang mahal, tiada noda dalam celah, bukan dengan emas perak, menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, berbagi dan disembah darah hidupku yang lama, semuanya sia-sia yang tak berarti lagi. Hidup ini kurang datang pada bersamamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku,
sia-sia, yang tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mestamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini ya Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan buat kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, terkhusus buat jemaat Pogra Prima yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan umat-Mu mengerti apa yang akan menjadi kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan jemaat-Mu hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-14, dilanjutkan ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa hari ini kita memasuki hari yang ke-117 ketika kita menjalani kehidupan di tahun yang ke-2020. Tentunya sebagai sebagian kita jemaat program prima,
ketika kita menjalani tahun 2020, sepanjang 117 hari kita memasuki menjalani tahun ini, ada kenangan-kenangan yang tentunya tidak akan pernah kita lupakan. Sebagian jemaat Pogra Prima, ketika kita memasuki tahun 2020, kenangan pertama adalah ketika kita merayakan pergantian tahun, kita memasuki tahun yang baru. Ketika sebagian jemaat terlelap dalam tidurnya, jemaat Tuhan mengalami sebuah peristiwa di mana timbulnya bencana alam banjir. Bencana berikutnya seolah-olah ingin mengingatkan kembali ketika kita menjalani tahun 2020. Di bulan kedua, bulan Februari, kita dihadapkan kembali pada kenangan-kenangan bahwa bencana banjir masih menghampiri kehidupan kita. Memasuki bulan ketiga dan sampai hari ini, pergumulan hidup manusia, terkhusus buat jemaat Pogra Prima, kita harus mengalami kembali wabah virus corona. Tentunya peristiwa-peristiwa yang senantiasa menghampiri kehidupan kita hingga pada saat ini memberikan sesuatu yang patut kita perhatikan, memberikan waktu untuk kita merenung diri. Seperti saat ini ketika kita diberikan waktu untuk berdiam diri di rumah, mengenang peristiwa-peristiwa yang mewarnai perjalanan hidup kita memasuki tahun baru 2020 hingga pada saat ini. Tentunya ibarat sebuah pemerintahan ketika menginjak hari yang ke-100 dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, baik pemerintahan negara maupun apapun tingkat daerah, dalam pemerintahan maupun di dalam pekerjaan. Memasuki hari yang ke-100, kita diberikan waktu untuk mengevaluasi apapun yang telah kita lakukan. Kegiatan-kegiatan apa yang telah kita perbuat, hambatan-hambatan apa yang seringkali menghampiri kita. Pada titik seperti itu, perlu adanya kita introspeksi diri. Terlebih-lebih saat ini kita sebagai umat Allah dalam pembangunan iman rohani kita dihadapkan dengan situasi yang masih kita hadapi saat ini. Melalui perenungan pada pagi hari ini kita memberikan tema bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan yang telah kita baca pada pagi hari ini memberikan suatu gambaran tentang seorang Petrus yang tampil ke depan dengan rasul-rasul yang lain. Petrus memimpin ke depan di mana ia menyampaikan sebuah kabar tentang sukacita, di mana Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu telah menerima sebuah kehormatan. Ia telah naik ke surga dan mendapatkan hak istimewa di dalam kerajaan surga. Dan ia berjanji kepada setiap orang yang percaya, terkhusus buat mereka murid-muridnya akan menjadi saksinya, menjadi saksi akan sebuah karya penyelamatan, bahwa yang setiap orang yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus akan diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya bagi kita dalam pertumbuhan iman rohani, kita bertanya-tanya, karena pada tanggal 10 April yang lalu kita merayakan Jumat Agung, dan pada tanggal 12 kita merayakan Hari Paskah.
Dalam perayaan itu kita menyaksikan, kita mendengar dalam pembacaan firman Tuhan, siapakah Petrus? Petrus adalah sebuah nama salah satu dari murid Kristus, di mana dalam perjalanan hidupnya sebagai murid Kristus, tentunya Petrus tidak sempurna. Petrus adalah orang yang mengalami jatuh bangunnya di dalam pertumbuhan, di dalam kerohaniannya. Cuma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dalam pembacaan firman Tuhan, Petrus pernah ditegur oleh Tuhan Yesus tentang sifatnya yang menguasai dirinya, bahwa hal-hal yang ia pikirkan adalah hal-hal duniawi, hal-hal yang memikirkan tentang apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Hal yang selanjutnya yang Petrus lakukan, betapa ia adalah orang yang lemah, orang yang tidak sempurna, adalah di malam setelah Yesus Kristus ditangkap. Petrus meninggalkan Kristus, di mana Kristus saat itu memerlukan sebuah teman sebagai penguat, sebagai penambah motivasi ketika ia menjalani perjalanan hidupnya. Tetapi Petrus justru meninggalkannya. Bukan saja meninggalkan Kristus, tetapi Petrus menyangkal Kristus 3 kali. Dari semuanya pengalaman hidup itu tentunya bertolak belakang. Ketika dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Petrus tampil ke depan. Ia menyerukan sebuah kabar gembira kepada semua umat untuk percaya kepada Kristus. Lalu apa yang Petrus lakukan? Petrus menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Petrus menyadari ia adalah orang yang tidak sempurna. Tetapi keberdosaannya itu, ketika ia mengambil waktu khusus merenungkan dirinya, betapa berdosanya dirinya, betapa ia tidak layak untuk dikasihani, ia kembali kepada jalan Tuhan, pada sikap kepatuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah tindakan Petrus. Mengapa pada pagi hari ini ia tampil ke depan untuk menyampaikan kabar sukacita. Petrus mengalami pertobatan secara menyeluruh. Ia tinggalkan masa hidupnya yang lama, ia kenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Petrus mengambil sikap, merenungkan diri, mau bertobat secara sungguh-sungguh, tentunya bagi kehidupan kita pun diharapkan demikian. Ketika kita menyikapi peristiwa kehidupan yang saat ini hadir dalam kehidupan kita, dengan peristiwa-peristiwa yang silih berganti, dengan segala tantangan-tantangan hidup hingga pada saat ini masih kita rasakan, perlunya kita membangun diri untuk berbalik kepada kepatuhan di dalam Yesus Kristus. Perlunya kita membangun pertobatan diri supaya hidup kita diperbaharui. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, mengapa pertobatan itu harus dilakukan? Mengapa kita jemaat Tuhan, ketika kita telah menyadari, mengevaluasi perjalanan hidup kita hingga detik ini, kita diserukan untuk bertobat dengan situasi-situasi yang saat ini menghampiri kehidupan kita, terkhusus buat jemaat Pogra Prima. Pertama, mengapa kita perlu bertobat? Karena pertobatan itu hanya bisa dilakukan ketika orang masih hidup. Peristiwa kematian saat ini mewarnai kehidupan manusia. Betapa usia manusia itu sangat singkat. Kapan dan di mana kematian itu mendatangi manusia, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, peristiwa yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita, bagi kita yang masih diberikan waktu hidup, pergunakanlah waktu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu
bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita mempergunakan waktu ketika Allah masih mengaruniakan waktu bagi kita untuk berbalik, untuk menjalani kepatuhan hidup di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, mengapa pertobatan itu harus kita lakukan? Karena pertobatan adalah persyaratan bagi manusia untuk menerima berkat-berkat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pertobatan adalah jalan satu-satunya bagi kita untuk menerima berkat-berkat karunia di dalam Yesus Kristus. Hal yang ketiga, mengapa pertobatan itu harus kita lakukan di saat ini? Karena pertobatan adalah persyaratan bila manusia ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pentingnya sebuah pertobatan tak kala kita berhadapan dengan situasi kehidupan yang saat ini masih mewarnai kehidupan. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita saat ini masih diberikan waktu untuk tinggal di dalam rumah masing-masing, kita bangun keluarga kita dengan persekutuan dengan Allah, dengan melakukan introspeksi diri, membangun kehidupan rohani kita. Kita tanggalkan sifat-sifat manusia duniawi kita. Kita belajar dari Petrus. Ia bangkit dari segala keberdosaannya. Ia bangkit di dalam segala kekurangannya untuk tunduk dan taat pada kehendak Tuhan. Percayalah bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memang tidak ada batasnya bagi manusia. Tapi satu hal yang perlu kita ingat dan kita yakini, dan kita harus waspadai, waktu manusia tinggal di dunia ada batasnya. Oleh sebab itu, marilah selagi Tuhan masih memberikan waktu bagi kita, bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan percayalah akan janji Tuhan senantiasa memberkati jemaat Buk sekalian dimanapun jemaat berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan menguatkan, meneguhkan jemaat Pogra Prima yang saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Kiranya melalui renungan ini dapat menggugah, membuka pintu hati kami semua untuk belajar memperbaharui diri, meninggalkan manusia lama kami untuk menuju pada kehidupan di dalam kepatuhan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 364, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Berserah kepada Yesus. Percaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, umat-Mu mengucapkan syukur atas hari baru di hari ini. Terima kasih atas anugerah terbesar dalam hidup kami saat ini, di mana Engkau masih menganugerahkan napas kehidupan hingga saat ini. Semua ini adalah wujud cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Umat-Mu juga mengucap syukur atas pelaksanaan ibadah di pagi hari ini. Meskipun umat-Mu harus beribadah di rumah masing-masing, semoga firman Tuhan yang telah umat-Mu baca dan renungkan, kiranya kebenaran firman-Mu dapat mendidik dan mengajar umat-Mu tentang kebaikan yang Engkau selalu anugerahkan kepada umat-Mu. Kiranya melalui perenungan ini dihadapkan dengan situasi yang sedang umat-Mu hadapi, mampu menyadarkan hidup umat-Mu tentang perjalanan hidup kami selama ini. Bila hidup kami sering menjauh daripada-Mu, hidup kami sering tidak taat akan perintah-Mu, hidup kami sering dilandasi dengan pemikiran dan kekuatan kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami dan terimalah pertobatan umat-Mu. Kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami Indonesia dan juga dunia yang saat ini sedang menghadapi wabah virus corona. Ya Tuhan, berilah kami hikmat dan perlindungan-Mu sehingga mampu berpikir jernih dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan para wakil rakyat serta segenap aparatur pemerintahan, baik tingkat pusat maupun daerah, petugas keamanan TNI dan Polri, agar dalam menjalankan tugas mereka saling bekerja sama dan saling mendukung sehingga tercipta situasi yang kondusif. Berilah hikmat hidup akal budi kepada para pemimpin bangsa kami, ketulusan, kejujuran, dan kesetiaan untuk memimpin bangsa kami keluar dari segala permasalahan dan situasi-situasi yang sulit, yang mampu membebaskan rakyat Indonesia dari kesulitan hidup seperti saat ini kami rasakan. Kami berdoa bagi para petugas medis, tim dokter, para relawan yang saat ini sedang berjuang dalam menangani korban wabah virus corona. Ya Tuhan, lindungi dan berkati mereka. Bagi para pasien virus corona, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, kiranya Tuhan Yesus melawat mereka, memberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani perawatan, sehingga ada kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di bumi ini. Kiranya Engkau memberkati setiap gereja-Mu dan segenap pelayan-pelayan-Mu. Kiranya keberadaan gereja dan pelayan-Mu untuk selalu setia dalam tugas pelayanan dan selalu bersyukur, jadikan mereka sumber berkat bagi jemaat-Mu dan masyarakat dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa terkhusus untuk gereja Pogra Prima. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap pelayan yang dikerjakan, dan setiap pelayanan yang dikerjakan berilah semangat saling mendukung di antara para pelayan-Mu, terkhusus di masa-masa saat ini yang membutuhkan sikap saling mendukung dan saling menopang, sehingga pelayanan di gereja Pogra Prima dapat berjalan dengan baik dan jemaat-Mu merasakan kehadiran gereja ketika jemaat-Mu hidup dalam segala keterbatasan akibat wabah virus corona. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa terkhusus untuk jemaat Pogra Prima yang saat ini beribadah di rumah masing-masing,
dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kiranya selalu melindungi, memberkati dan memberikan kesehatan selalu. Meskipun di dalam situasi yang sulit, jemaat-Mu tetap merasakan sukacita dan selalu percaya Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan berkat kasih-Nya, kesehatan dan perlindungannya. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu bila saat ini dalam keadaan sakit, kiranya lawat kasih Tuhan menjamah mereka dan memulihkan kesehatan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang merasakan rasa sukacita ketika mengalami perayaan ulang tahun di hari ulang tahunnya ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka sukacita di tengah-tengah kesulitan hidup yang saat ini jemaat-Mu rasakan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, baik masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga. Tuhan Yesus, kiranya tangan kasih-Mu memberikan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar di dalam mengatasi segala pergumulan hidup mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih dalam pendidikan, yang harus belajar di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau membimbing mereka, Engkau memberikan kekuatan, semangat untuk mereka senantiasa untuk belajar membangun kehidupan mereka untuk lebih giat kembali. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau mendengar setiap permohonan doa kami. Dan kami berdoa terkhusus buat jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya persembahan itu menjadi pelayanan hidup kami untuk memuliakan Engkau, dan jadikan semuanya itu menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau dengarkan doa kami dan sempurnakan doa kami melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita laksanakan apa yang telah kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Pogra Prima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta, Majelis MP dan BP Pogra Prima mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.